Baik, kita lanjut dulu kepada Bapak Marindo Palar. Sebelum nanti kita tunggu yang juga sangat kita harapkan ini Profesor Yasid Binder ya, yang banyak sekali idenya. Pak Marindo Palar ini adalah contoh real bagaimana usaha dari berbagai teori, pengalaman segala macam. Beliau pernah menjadi profesional, juga orang yang bekerja di Litbang, tapi sekarang menekuni sebagai produsen pupuk organik ya, Labe. Dan itu sudah berkembang di Sumatera Barat dan juga di Jawa Barat juga, dan mudah-mudahan seluruh Indonesia. Kita berharap banyak ini produksi beliau ini bisa menyebar luas di Sumatera Barat dan seluruh Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Marindo Palar. Di unmute dulu Pak, mic-nya masih belum di ini. Ya, sudah. Ya. Oke, terima kasih Pak Profesor Fazli Jalal. Terima kasih kepada Pak BMS, masih ada ya? Pak Tampo masih ada ya? Terima kasih saya diberi kesempatan, sebuah penghargaan yang besar bagi saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon bisa untuk share screen, Pak. Silakan Pak Marindo. Bisa langsung. Tolong Bu Yuli, rasanya udah jadi co-host ya, udah. Ya, makasih. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, karena kita di sini bicara mengenai mengenai pertanian, maka bisa kita katakan bahwa kalau bicara pertanian kita tidak terlepas dari bicara tanah, ya. Tanah merupakan media tempat tumbuh dan berkembangnya organisme. Nah, kalau untuk pertanian jelas itu adalah tanaman organisme berupa tanaman pertanian. Dan juga tidak boleh kita lupakan itu mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Itu sangat penting. Nah, tanah itu sendiri ada kriteria kesuburannya, bahwa ada tanah yang kesuburannya sangat rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi. Nah, saya mungkin akan lebih fokus ke yang sangat rendah dan sedang ya. Kalau yang kriteria kesuburan yang sangat rendah itu kita bisa lihat dari misalnya C organiknya. C organik itu kecil dari 1, nitrogennya kecil dari 0,1% dan seterusnya. Nah, kesuburan ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor fisika, ada faktor kimia, ada faktor biologis. Faktor fisika itu contohnya misalnya kemampuan mengenai porositas. Porositas itu kalau makin besar porositas, kemampuannya mengikat air itu akan sangat kecil. Itu akan mengakibatkan perakaran tanaman akan menjadi kering, tanaman tidak tumbuh dengan bagus. Juga kegemburan itu akan berdampak kepada keleluasaan perkembangan akar. Juga sirkulasi udara, kita nanti akan lihat apa pentingnya sirkulasi udara dalam tanah. Kemudian faktor kimia itu bicara tentang pH. Ada pH yang rendah, ada pH netral, ada pH yang tinggi. pH rendah itu membuat tanaman tidak tumbuh dengan bagus karena pH rendah bisa mengikat komponen-komponen unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian kecukupan unsur hara, tadi seperti di kriteria kesuburan tadi, kecukupan unsur haranya harus lengkap. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi di faktor kimia ini adalah konsentrasi unsur yang bersifat racun. Ya, ada logam berat dan lain sebagainya. Kemudian biologi, faktor biologi itu keberadaan makrofauna seperti cacing misalnya. Kemudian kecukupan mikroorganisme, nah ini sangat penting, mikroorganisme ini sangat penting. Kemudian keberadaan mikroorganisme patogen ya yang negatif. Nah, itu akan mempengaruhi kesuburan tanah dan akan mempengaruhi tanaman. Bicara tentang kesuburan tanah yang rendah, sangat rendah, yang sedang, tadi sama seperti Pak Masrul tadi bicara bahwa kualitas tanah itu akan menjadi akan menurun karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Menurunnya kualitas tanah itu akan berakibat kepada menurunnya kualitas dan kuantitas dari hasil panen. Itu akibatnya. Nah,
ini adalah ini adalah jenis-jenis unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Ada hara makro, ada C, ada hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat, kalium, dan segala macam. Hara makro dan hara mikro. Nah, dibutuhkan sedikit tapi perlu ada. Nah, kalau tingkat kesuburan tanahnya sedang, rendah, sangat rendah, solusinya apa? Kita kasih pupuk. Tapi pupuk itu ada dua jenis. Ya, kita bicara tadi pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik itu dibuat dari bahan kimia. Kita menyebutnya pupuk kimia. Nah, kalau kita mau menerapkan pertanian organik, pupuk kimia ini tidak boleh kita pakai. Dan satu lagi jenis pupuk itu adalah pupuk organik yang dibuat dari sisa-sisa metabolisme hewan dan atau sisa tumbuhan dan atau ya bisa kita campur. Selanjutnya kita bicara tentang pupuk organik. Nah, pupuk organik ini seringkali juga bermasalah. Karena apa? Karena banyak yang tidak memenuhi standar. Di masyarakat kita berkembang istilah pupuk organik itu adalah pupuk kotoran ayam, kotoran sapi campur jadilah pupuk organik. Ya. Nah ini sekarang juga bermasalah di daerah Alan Panjang itu sudah banyak orang tidak lagi begitu antusias menggunakan pupuk kotoran ayam yang mentah misalnya. Nah, apa solusinya? Solusinya kita harus menggunakan pupuk yang sudah lolos uji mutu, itu pasti. Dan kemudian yang punya izin dari Departemen Pertanian. Di samping lolos uji mutu dan terdaftar di Departemen Pertanian Republik Indonesia, pupuk organik itu juga akan bisa lebih bermutu tinggi bila diperkaya dengan mikroorganisme penyubur. Apa itu mikroorganisme penyubur? Yaitu mikroorganisme yang punya kemampuan menambah nitrogen dari udara, yang punya kemampuan melarutkan fosfat dalam air, yang punya kemampuan melarutkan kalium dalam tanah, yang menghasilkan anti hama, yang bisa menghasilkan zat pengatur tumbuh. Itu mikroorganisme penyubur. Nah, ini kami sebut sebagai pupuk bioorganik untuk membedakan dengan pupuk organik yang tadi kita sebutkan, yang oleh masyarakat kita itu pupuk organik campuran kotoran ayam, kotoran sapi, bla bla bla, jadi pupuk organik. Kita bedakan antara pupuk organik dan pupuk bioorganik. Nah, inilah labek. Labek adalah pupuk organik yang sudah diperkaya dengan mikroorganisme penyubur. Nah, karena itu tadi kita bicara tentang kualitas tanah yang menurun, labek ini kita racik dan kita rancang menjadi solusi untuk mengatasi persoalan penurunan kualitas tanah ini. Saya akan sharing pengalaman. Saya mulai debut saya di bidang perpupukan ini tahun 2006 sampai tahun 2012 di Singkawang. Saya diajak oleh orang sebagai formulator pupuk organik. Dia punya peternakan ayam sangat besar, kotoran ayamnya tidak terpakai. Dia minta saya, bisa nggak jadi formulator pupuk organik? Oke, bisa aja, tapi syaratnya mikrobanya dari saya, bla bla. Oke ya. Maka saya jadi formulator di sana dan saya menjadi supplier mikrobanya. Kalau enggak, saya nggak mau jadi formulator kalau mikroba saya nggak beli, karena saya nggak jamin mutunya nanti. Kalau beli mikroba dari luar, gitu. Sampai tahun 2011. Tahun 2011 ini kemudian berhenti cukup lama, tapi tahun 2020 sampai sekarang insya Allah kami mulai lagi mensuplai mikroorganisme untuk menyelamatkan kebun sawit dari serangan jamur Ganoderma. Tahun 2008 sampai 2010 saya memproduksi pupuk bioorganik granular. Ini juga sudah terdaftar di Departemen Pertanian di Kampung Pasir Huni, Desa Ciwalen di Cianjur. Ya, di Cianjur. Ini granul. Kami memproduksinya seperti ini. Selanjutnya tahun 2010 sampai 2016 saya bekerja sama dengan sebuah pabrik juga pupuk organik granul juga di daerah Cikembar, Sukabumi dalam memproduksi pupuk organik bersubsidi. Nah, kami memproduksi pupuk organik bersubsidi. Saya sebagai quality assurance-nya bicara tentang bahan bakunya, kualitas bahan bakunya, segala macamnya, dan sampai terakhir kita menggunakan salah satu bahan bakunya kompos dari TPA Sukabumi sebagai salah satu bahan baku untuk pupuk organik tersebut. Nah, saya kemudian dari tahun 2011 sampai 2013 itu memproduksi pupuk bioorganik berbentuk curah di tempat ini.
untuk pupuk saya sendiri di sini, tidak kerjasama. Ya, saya menyewa tempat, menyewa tempat saya. Nah, tahun 2014 sampai 2017 saya pindah ke Payakumbuh. Saya pindah ke Payakumbuh, itu di belakang Pasar Ibu Payakumbuh itu ada tempat pengolahan sampah CSR dari sebuah bank yang sudah lama tidak begitu terutilisasi dengan bagus, maka kita mengajukan diri untuk kerjasama dengan Pemkot Payakumbuh. Mudah-mudahan Pak Wako ada nih. Dari tahun 2014 sampai 2017 saya memproduksi 2 jenis pupuk di sini. Mereknya Organik SR dan Superganik. Kemudian ini adalah pengalaman aplikasi kita. Pabrik saya yang di Ciwalen tadi, di Desa Pasir Huni, ini saya sengaja saya sampaikan di sini karena dari pupuk yang kita hasilkan diaplikasikan di sini itu di sini ada kebun cabai yang sudah merana, sudah banyak yang layu kena fusarium sebagian, kena merana sebagian, yang kata pemiliknya harapan panennya 20%, dengan pengaplikasi pupuk kita naik menjadi 80%. Sedangkan yang ini yang sebelah yang lebat ini katanya sudah panen yang ke-6 kali. Ya. Jadi pupuk ini cukup bagus. Kemudian aplikasi pemupukan kita untuk revegetasi lahan bekas tambang di Papua. Nah, di Papua saya tidak usah sebutkan itu apa lahan bekas tambangnya, tambang apa di sana, tapi pupuk kita yang kita buat di Pasir Huni dan di Cikembar tadi itu dibawa ke sini. 40 ton per 1,5 bulan. Ya. Setiap 1,5 bulan kapalnya petambang Papua itu datang ke Jakarta, pupuk kita dibawa sekalian. Kemudian tahun 2011 sampai 2012, dari November sampai April, kita melakukan revegetasi lahan bekas tambang batu bara. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu semua, lahan bekas tambang itu lahan yang sudah miskin sekali. Ya. Topsoilnya sudah hilang, mikroorganismenya sudah tidak ada, sehingga tanaman sulit tumbuh. Nah, tapi dengan pupuk kita, dengan sistem pemupukan kita, alhamdulillah pada tanggal 30, kita masuk pada bulan November, tahun 2011, bulan 4, tanggal 30 bulan 4 tahun 2012 itu lahannya sudah hijau. Kemudian pemupukan kebun sawit lahan berpasir. Nah, kebun sawit itu ternyata ada lahan pasir. Saya juga baru tahu. Itu kita juga masuk antara November sampai Februari di lahan pasir tersebut. Tempatnya di Kalimantan Barat. Nama kampungnya Labai, 5 jam perjalanan dari Pontianak. Pontianak, Balai Berkuak di daerah Tayan di Kalimantan Barat. Itu. Nah, ini adalah aktivitas kami yang lain. Ini saya dan istri saya ini bekerja selalu melakukan aktivitas seperti ini. Kalau pulang kampung, kami memberikan BIMTEK. BIMTEK ini adalah BIMTEK pembuat mall, mikroorganisme lokal, BIMTEK untuk pembuatan kompos, BIMTEK aplikasi pemupukan sawah di Jorong, Batu Gajah, Taram, Kabupaten 50 Kota. Kemudian ada BIMTEK juga di Payakumbuh, di kota Payakumbuh, cara membuat mall, mikroorganisme lokal. Ini dihadiri oleh petani-petani, kelompok-kelompok tani. Kemudian BIMTEK pupuk dan pemupukan di Jorong Rage, Kabupaten 50 Kota. Itu juga kita pernah lakukan tahun 2017. Kemudian di Karawang juga kita lakukan BIMTEK seperti ini. Di Bekasi juga kita lakukan BIMTEK pembuatan pupuk, mall, dan sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kelompok-kelompok tani dan institusi lainnya. Saya sebut institusi lainnya karena di Payakumbuh terakhir kemarin, ini baru 3 hari yang lalu, fotonya dikirim oleh anak-anak santri. Kita mengajarkan kepada anak santri untuk berkebun sambil mencobakan itu labek kita. Ya. Dan kemarin mereka sudah panen. Ini fotonya dikirim. Fotonya dikirim di tanggal 22 kemarin nih. Tanggal 22 April kemarin fotonya. Nah, ke depannya gimana nih? Nah, ke depan kita ingin ikut memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai daerah produsen produk-produk agroindustri yang diperhitungkan di Indonesia. Kita ingin Sumbar harus mempunyai ikon.
produk agroindustri. Kami juga ingin mendukung, kalau dibolehkan nih oleh Pak Pemprov nih, oleh Pemprov kita nih, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, mendukung rencana atau program pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk go organik dan menggarap 200.000 hektar lahan tidur di Provinsi Sumbar. Di media massa beberapa waktu yang lalu kita dapat informasi bahwa ada informasi dari Gubernur sendiri bahwa ada 200.000 hektar lahan tidur di Provinsi Sumatera Barat. Ini kalau kita manfaatkan akan sangat bagus. Kemudian barangkali untuk INS sendiri, INS sebagai lembaga pendidikan bisa menjadi kawah candra di muka mempersiapkan SDM pertanian organik. Nah, kita sebagai produser labe di sini siap berkontribusi Pak Fazli, Pak Prof. Kita tunggu Bang Marindo. Sebagai partner untuk mengembangkan pertanian organik di Sumbar, termasuk menyiapkan SDM handalnya dari jalur pendidikan melalui INS. Ya. Nah, demikian saja singkat dari saya. Yang paling penting produk labe ini baru sangat baru. Ini adalah produk anak negari asli. Tempat produksinya di Payo Basuang, Payakumbuh. Ya. Sudah terdaftar di Departemen RI. Demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Marindo. Dan produknya sudah disebarluaskan ya ke seluruh Indonesia dan berdasarkan pengalaman panjang dari berbagai setting dan juga berbagai komoditas. Selamat Pak Marindo. Kami menunggu sinergi berikutnya.